Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Anabul dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu ya. Senang sekali Portal Kucing bisa bertemu lagi dengan kalian, dimana pada video kali ini yaitu menampilkan proses lahirannya si Cimi, yaitu kucing Himalaya. Ini adalah detik-detik dimana dia mengeluarkan anak pertamanya ya teman-teman. Anak pertamanya itu akan keluar dan dia akan berwarna hitam ya, hitam keabu-abuan teman-teman. Nah, dia ini udah mulai mau keluar, anaknya udah kelihatan kepalanya ya teman-teman. Nah, dia udah mulai keluar anak pertama dari si Cimi. Nah, di sini dia mulai untuk menjilat-jilati lendir ataupun selaput yang dia menutupi dari anaknya itu ya. Nah, supaya anaknya ini bisa bernapas teman-teman. Nah, jadi si Cimi ini adalah kucing Himalaya yang telah saya adopsi 3 bulan yang lalu, kurang lebih ya sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi dia itu pada saat diadopsi dia sedang dalam keadaan hamil teman-teman dari adopter yang pertamanya. Nah, kemudian saya kawinkan dengan jantan yang ada di sini. Nah, kemudian saya lihat perkembangannya, ternyata dia berhasil hamil teman-teman ya. Nah, dia udah mulai untuk menjilat-jilatinya. Nah, biasanya kucing yang pertama kali melahirkan, dia akan sedikit kebingungan ataupun akan sedikit kesusahan dalam menangani anaknya itu ya teman-teman. Ada yang misalkan dia gak bisa memutus tali ari-arinya gitu di sini ya teman-teman. Nah, tugas kita adalah membantunya dengan step seperti apa. Yang pertama, kita tentunya harus mempersiapkan sarung tangan plastik minimal ya, minimal sarung tangan plastik. Bagusnya itu sarung tangan yang biasa digunakan oleh para dokter-dokter hewan ya. Nah, kalau nggak ada, misalkan teman-teman bisa menggunakan minimalnya seperti saya, menggunakan sarung tangan plastik. Kemudian teman-teman bisa membantu untuk memotong tali ari-arinya. Nah, kemudian ada yang bicara ataupun ada yang berpendapat bahwa jangan dipotong sama kita. Tapi masalahnya ketika si induk tidak bisa memutus tali ari-arinya, itu kan menjadi sebuah permasalahan juga teman-teman. Nah, di sini si Cimi sudah mulai menjilat-jilati kembali anaknya, dan anaknya ini cukup aktif ya teman-teman. Nah, di sini adalah tindakan saya membantu dia untuk memisahkan anaknya ini ya dengan induknya atau dengan si Cimi teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa dia mengeluarkan atau dia menjulurkan lidahnya ya teman-teman, seperti yang kehausan dengan mulut yang menganga gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah refleksi dari ketika kucing pada saat melahirkan teman-teman. Nah, makanya di sini harusnya saya menyediakan air ya untuk bahan dia ketika haus teman-teman. Nah, di sini dia belum putus-putus juga ya teman-teman. Nah, tadi sempat lihat ya teman-teman, masih muter-muter gitu si Cimi sama anaknya, masih ikut muter-muter teman-teman. Kucing itu pada saat dia akan melahirkan ataupun dari pacak sampai dengan melahirkan, biasanya itu berdurasi kurang lebih sekitar 60 sampai dengan 67 hari teman-teman rata-ratanya. Jadi misalkan si Cimi ini dikawinkan atau dipacakkan pada tanggal 1 Januari. Nah, kemudian kita hitung maju ke depan selama 2 bulan. Jadi Januari, Februari, Maret, dia kemungkinan akan lahiran pada bulan Maret ya, Maret awal, bisa di tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 teman-teman. Nah, si Cimi ini kebetulan lahirnya itu durasinya dari durasinya kurang lebih 64 hari teman-teman. Jadi daripada saat pertama kali dia pacak dengan jantan, kemudian durasinya sampai dengan melahirkan hari itu sekitar 64 hari. Tanda-tanda dia akan melahirkan itu seperti apa teman-teman? Di sini saya juga share ya ke teman-teman. Yang pertama, dia itu akan mengeluarkan cairan ya teman-teman, cairan dari lubang pantatnya dia atau lubang untuk melahirkan anaknya ini. Nah, kemudian si cairan itu dia biasanya berupa bisa ke merah-merahan seperti nanah ya, kalau kita tahu nanah itu teman-teman. Nah, di situ dia akan mengeluarkannya, itu lendir ya. Nah, kemudian
dia akan mencari-cari tempat teman-teman, tempat yang sekiranya aman untuk dia melahirkan. Nah, saran saya di sini adalah kita segera sigap untuk menyediakan tempat bagi dia. Misalkan kalau kita belum ada kandang, kita sediakan kardus ya. Kardus yang cukup besar, kemudian dikasih alas yang cukup hangat, baik itu kain ataupun apa, yang supaya nanti ketika dia melahirkan anaknya tidak berserakan kemana-mana teman-teman, dan dia bisa merasa hangat ya. Nah, di sini si Cimis sudah mulai mengeluarkan ari-arinya secara keseluruhan ya untuk anak yang pertama. Nah, dia udah mulai jilat-jilatin teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya tanda-tanda dia bahwa akan melahirkan, ketika kita masukkan ke kandang seperti ini, dia biasanya akan menggaruk-garuk kandang itu dengan cukup kencang teman-teman ya, dengan cukup kencang. Nah, kemudian dia akan mencakar-cakar ya, terus baik ke dindingnya, ke bawahnya seperti itu. Nah, kemudian dia akan seperti tadi menjulurkan lidahnya, kemudian menganga di mulutnya teman-teman. Nah, itu tanda-tanda bahwa dia akan melahirkan. Nah, tanda yang paling utama adalah kita ingat saja itu durasinya sekitar 60-64 hari. Nah, di sini anaknya sengaja saya pisahkan teman-teman, karena si Cimi ini dia mulai kontraksi lagi ya. Takutnya nanti anaknya ini keinjek-injek. Yang penting disimpan di tempat aman dulu ya teman-teman. Nah, dan jangan lupa ketika pada saat mengambil anaknya itu harus menggunakan sarung tangan ya teman-teman, supaya anaknya itu nanti tidak terkontaminasi dengan berbagai hal yang mungkin tidak kita inginkan ya. Contoh seperti misalkan kita kan nggak tahu ya tangan kita itu bersih atau enggak gitu kan, kita cuci tangan atau belum. Nah, karena saking kagetnya gitu kan, biasanya seperti itu gitu, awal-awal saya juga seperti itu ya, saking kagetnya kemudian kita langsung pegang aja itu anak kucing gitu kan, saking senengnya, saking kagetnya, dan kita nggak tahu ya anak kucing itu bakalan terkontaminasi dengan tangan kita atau enggak. Nah, makanya disarankan untuk memakai sarung tangan ya teman-teman, supaya tetap terjaga ya si anaknya tersebut. Dan ada kemungkinan juga induk kucing itu akan merasa enggan atau gak mau untuk mengurus anaknya karena merasa, oh ini bukan anak saya. Biasanya kucing itu mengetahui mana anaknya mana bukan gitu ya. Nanti akan saya tampilkan ke video selanjutnya ya, bagaimana induk kucing itu bisa mengenali anaknya. Jadi selain si Cimi ini, ada beberapa betina yang juga melahirkan dengan rentan waktu yang berdekatan gitu teman-teman. Nah, dia udah mulai kontraksi lagi untuk lahiran yang kedua ya teman-teman, si Cimi ini. Nah, si Cimi ini kenapa sih anaknya tadi berupa warna hitam ya teman-teman, hitam keabu-abuan. Nah, tapi sebenarnya tadi di kaki dan tangannya tetap ada pola kaos kaki. Si Cimi ini kan warna krem, Himalayanya warna krem ya. Kemudian pola kaos kakinya itu coklat ke hitam-hitaman ya. Ada coklat pekat gitu ya di telinga, kemudian ekor dan juga kaki dan tangannya. Nah, tapi anaknya itu warna hitam. Nah, karena ada kemungkinan ini indukan si Cimi ini dulunya kemungkinan ada genetik berwarna hitam ya teman-teman. Si Cimi ini dikawinkan atau dipacakan dengan salah satu kucing pejantan di sini yang berwarna orange teman-teman ya. Nah, dia udah mulai bereaksi kembali ya, udah mulai nggak bisa diem gitu kan. Biasanya indukan kucing, jangankan kucing ya, manusia aja ketika mau melahirkan itu sangat luar biasa ya kontraksinya yang dirasakan gitu teman-teman. Nah, apalagi ini mungkin hewan ya gitu, dia gak bisa ngomong gitu, dia gak bisa berkomunikasi dengan kita, tapi tugas kita sebagai owner teman-teman harus bisa memahami apa yang si kucing inginkan atau yang si kucing perlukan ya teman-teman. Nah, misalkan dengan menyediakan tempat seperti ini, jauh dari kebisingan gitu kan. Nah, pada saat kucing mau melahirkan, jauhkanlah dari area-area yang sekiranya bisa mengancam kenyamanan si kucing pada saat melahirkan. Nah, teman-teman mungkin sering melihat ya atau mempunyai kucing di rumahnya yang kemudian belum dikandangin gitu. Nah, ketika melahirkan dia akan mencari tempat yang tersembunyi teman-teman. Nah, supaya apa? Supaya indukannya itu bisa memastikan bahwa anaknya itu terhindar dari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan teman-teman. Nah, dia di sini udah mulai kontraksi terus ya teman-teman, si Cimi ini. Nah, dia udah mulai gak bisa diem gitu kan, merasa
kesakitan sebenarnya ini dia. Nah, biasanya kita harus kasih perhatian lebih, jangan ditinggal ya teman-teman kucing itu biasanya. Nah, ada kucing itu yang ketika dia mau melahirkan, dia akan menunggu kita sampai kita itu datang menemaninya teman-teman ya. Nah, ada juga kucing itu seperti nanti di video berikutnya akan saya tampilkan salah satu betina yang dia melahirkan dengan di sembarang tempat ya teman-teman ya. Jadi dia itu di sembarang tempat. Nah, ini udah mulai keluar lagi teman-teman anaknya si Cimi. Yang tadi udah mulai saya masukkan lagi ke si Cimi ya, karena takutnya dia langsung mau nyusu gitu. Biasanya ada anak kucing yang ketika sudah dilahirkan, beberapa saat kemudian setelah tali ari-arinya itu putus, anak tersebut atau anak kucing tersebut dia akan langsung menyusu ke induknya ya teman-teman. Nah, di sini dia udah mulai dijilat-jilatin si anaknya ya teman-teman. Jadi saya satuin lagi, kemudian tadi ari-arinya udah dimakan juga sama si Cimi. Ini menunggu proses kelahiran anak yang ketiga teman-teman ya. Jadi si Cimi ini melahirkan 3 ekor kitten, dimana semua warnanya itu didominasi warna hitam keabu-abuan ya teman-teman. Tapi tetap ada pola kaos kakinya ya. Dan yang satu lagi itu berwarna kaliko teman-teman ya. Nanti akan saya share perkembangannya si ketiga anaknya si Cimi ini dari lahir sampai dengan beberapa hari kemudian ya teman-teman. Nah, ini dia anaknya udah mulai bisa jalan ya teman-teman. Itu anak yang kedua ada di pojok atas ya. Nah, kalau yang di bawah ini anak yang pertama itu udah mulai sedikit mengering ya si bulu-bulunya itu teman-teman. Nah, di sini. Nah, kita harus tetap kasih perhatian ya teman-teman. Biasanya ada kucing itu yang mau dielus-elus gitu ya teman-teman. Nah, karena dia merasa kesakitan, dia merasa kelelahan teman-teman ya. Nah, setelah ini nanti teman-teman di sini kan alasnya masih berupa alas kain seperti ini. Nanti ketika setelah selesai dia melahirkan kucing ini, saran dari saya adalah diganti alasnya itu teman-teman ya, dan cukup diganti dengan yang bersih, kemudian biar dia itu steril ya teman-teman. Nah, Cimi ini udah mulai menggigit-gigit anaknya ya. Ini sebenarnya untuk memindahkan anaknya itu biasanya dia dengan digigit kalau kucingnya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel YouTube Portal Kucing, silahkan untuk support saya di sini di channel YouTube Portal Kucing dengan mengklik tombol subscribe jika teman-teman memang berkenan dan juga menyukainya, dan jangan lupa untuk di like video ini. Dan jika teman-teman memiliki beberapa pengalaman yang sama ataupun ada pengalaman yang berbeda, nah ingin share, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Nah, ini si Cimi sudah melahirkan anak yang ketiga ya teman-teman. Anak ketiga juga sama, tapi ini cenderung ke kaliko. Jadi anaknya si Cimi ini ada 2 betina 1 jantan. Nah, nanti akan saya share juga bagaimana cara kita mengetahui jenis kelamin anak kucing pada saat umur 1 sampai dengan 7 hari teman-teman ya. Atau misalkan pada saat dari 1 sampai dengan 14 hari itu kita akan ketahuan ya, atau pada saat mulai pertama kali lahir pun bisa ketahuan teman-teman ya. Nanti akan saya share di video berikutnya. Nah, itu muncul kucing si Gaby ya, cukup nakal dia kucing. Sebenarnya dia udah melahirkan juga si Gaby itu ya teman-teman. Pertama kali dia melahirkan. Jadi 10 hari setelah dia melahirkan baru si Cimi ini melahirkan teman-teman. Tapi anaknya si Gaby ini dibawa kabur sama dia teman-teman ke rumah tetangga atau ke tempat mana ya teman-teman, yang pasti dia setiap malam pasti menginap di anaknya teman-teman ya. Tapi setiap dia kali lapar ataupun haus dia pasti balik teman-teman. Nah, dia si Cimi sudah menjilat-jilati pantatnya ya. Di situ bisa kita lihat di situ dia makan ari-arinya ya. Nah, dia menjilat-jilati terus si Cimi. Nah, teman-teman juga nanti disarankan, jadi ketika kucing itu, induk kucing setelah dia melahirkan, jangan sekali-kali langsung memandikannya teman-teman, karena dia itu ada masa kalau di manusia itu ada masa nifas mungkin ya, atau masa penormalan aliran darah pada rahimnya ya teman-teman. Jadi takutnya ketika kita mandikan
itu dia belum stabil di dalam perutnya teman-teman ya, ada kontraksi ataupun sistem saluran darahnya, sistem pembuangannya belum stabil, dan kemudian kita kan kalau kucing mandi itu ada yang bisa diem, ada yang enggak ya teman-teman. Takutnya ketika dia berontak kemudian kita gak sengaja menyenggol bagian perutnya, nanti akan terjadi pendarahan lagi teman-teman. Jadi seperti manusia, jadi manusia pun kan ketika setelah selesai melahirkan jangan terlalu banyak bergerak, takutnya terjadi pendarahan yang mungkin banyak atau tidak diinginkan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Silakan teman-teman yang mau share pengalamannya bisa nanti diskusi dengan saya ya, berbagi dengan saya gitu teman-teman. Nah, di sini dia memakan ari-arinya teman-teman. Jadi ada juga indukan kucing yang biasanya nggak makan ari-arinya teman-teman. Nah, disarankan kita jangan langsung mengambil ari-ari dari indukan kucing ya, karena ada mitos yang mengatakan oh itu ari-ari itu bisa jadi jimat gitu. Itu tahayul teman-teman ya. Nah, itu kepercayaan orang-orang tertentu teman-teman ya. Jadi bagusnya ari-ari dari kucing itu langsung dimakan, karena sebagai apa? Sebagai energi bagi si induk kucing untuk membantu proses mengeluarkan anak yang kedua, anak ketiga, atau mungkin sampai anak yang ke-8 ya teman-teman. Karena biasanya itu mereka akan kurang nafsu makan ketika pada proses saat melahirkan ya, karena dia fokus untuk melahirkan anaknya itu teman-teman ya. Nah, sekian saja itu teman-teman ya dari portal kucing untuk video kali ini. Nanti ada tayangan juga, jadi saya akan tampilkan juga bagaimana proses melahirkan si kucing-kucing yang dari betina yang lain ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.